Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Bertemu lagi di dalam devosi menyambut Paskah 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, persiapkanlah hati kami, jiwa kami untuk kami bisa membaca, merenungkan dan memahami firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, renungan kita kali ini fokus pada tindakan Yudas pergi meninggalkan Yesus. Dari tindakan Yudas pergi meninggalkan Yesus ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Yudas pergi meninggalkan Yesus bukan hanya berarti secara fisik dia pergi, tapi itu juga memiliki makna rohani. Di dalam Matius 26 ayat 14 tadi, kata yang digunakan untuk pergi adalah aperkomai. Dan kata ini secara harafiah berarti pergi dari suatu tempat atau meninggalkan, atau bisa juga dikatakan berpindah. Nah, di dalam konteks ayat ini, Yudas pergi dari kelompok murid-murid Yesus untuk menemui imam-imam kepala, para pemimpin Yahudi. Kalau kita renungkan ya, perbuatan Yudas pergi ini merupakan keputusan yang besar, bahkan sangat besar dalam kehidupan Yudas. Dia pergi meninggalkan kelompok murid-murid yang mengasihi Yesus, pindah ke kelompok yang ingin membunuh Yesus. Dia pergi berpindah posisi dari orang-orang yang percaya kepada Yesus kepada kelompok orang-orang yang menganggap Yesus adalah pendusta dan penista Allah. Selain pergi secara fisik, dia juga memindahkan hatinya dari Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Kasihnya, niatnya, dan tujuan hidupnya sudah berubah secara total. Jadi, saat Yudas memutuskan untuk pergi, itu berarti Yudas memutuskan bahwa Yesus tidak ada artinya lagi bagi dia. Yesus bukan siapa-siapa lagi. Saudara-saudara, kita pasti sudah melakukan banyak kesalahan seumur hidup kita. Tapi ada satu kesalahan paling fatal yang jangan sampai kita lakukan. Jangan pergi meninggalkan Yesus. Saudara bisa lihat di sekeliling kita, ada banyak orang yang kecewa pada Tuhan karena doa mereka tidak dikabulkan. Karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau karena tawaran jabatan dan harta dari dunia ini. Dan mereka melakukan kesalahan yang paling fatal, pergi meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, kerusakan serta kehancuran hidup Yudas justru dimulai saat dia pergi meninggalkan Yesus. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Pergi meninggalkan Yesus hanya akan merusak hidupmu dan menghancurkan jiwamu. Apapun yang terjadi, apapun godaan yang datang, apapun pencobaan yang datang, please deh, jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Yang kedua, kepergian Yudas juga menunjukkan bahwa pengkhianatannya adalah atas inisiatifnya sendiri. Bukan karena dibujuk atau dirayu atau diancam oleh orang-orang Yahudi. Bukan juga karena penderitaan. Memang ada kalanya seseorang terpaksa berkhianat ya, karena berada di dalam kondisi sulit. Misalnya anak dan istrinya disandera oleh musuh. Meskipun pengkhianatan itu tetap tidak bisa dibenarkan, tapi kita bisa ngerti bahwa ada kondisi sulit yang memaksa dia untuk berkhianat. Tapi Yudas nggak demikian. Dia pergi kepada imam-imam kepala murni karena keinginannya sendiri. Dan kita tahu motifnya ya. Dia ingin memperoleh keuntungan secara finansial. Dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Hal yang ketiga, pengkhianatan Yudas dilakukannya dengan penuh perhitungan dan strategi yang matang. Kita nggak usah heran dengan hal itu, karena Yudas memang manajer keuangan dalam pelayanan Yesus. Itu menunjukkan dia adalah orang yang cerdas. Karena itu dia tahu siapa yang harus dijumpainya. Kemana Yudas pergi? Dia pergi kepada imam-imam kepala. Dia tahu kalau pergi ke imam-imam, maka mereka pasti setuju untuk membayar dia dengan sejumlah uang. Kalau dia pergi menjumpai mereka, pasti cair duitnya.
kita juga bisa melihat ya, bahwa hanya dalam sekali pertemuan, dalam sekali negosiasi, Yudas langsung mencapai kesepakatan dengan imam-imam kepala. Ini menunjukkan bahwa Yudas memang lihai memilih siapa yang dia ajak untuk berkonspirasi. Saya yakin pastilah Yudas sudah mengamati sebelumnya pihak mana yang tidak suka pada Yesus. Dan setelah 3 tahun mengikuti pelayanan Yesus kemana-mana, dia mengamati dengan teliti, akhirnya dia menyimpulkan bahwa imam-imam kepala adalah pihak yang mau membayar untuk mencelakakan Yesus. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, Yudas menggunakan potensi terbaik di dalam dirinya justru untuk mengkhianati Yesus. Yudas menggunakan kecerdasannya bukan untuk melayani Tuhan, tapi justru untuk mencelakakan Yesus. Itulah masalah terbesar dosa. Kita justru menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, otak kita, bakat kita, kecerdasan kita, justru untuk melawan Tuhan, bukan untuk memuliakannya. Kita bisa lihat di zaman ini, bagaimana orang-orang pintar yang justru merusak gereja, merusak bangsa dan negara kita dengan korupsi dan kolusi dan nepotisme, merusak anak-anak muda dengan film-film sampah. Ya, kepintaran justru digunakan untuk melawan Allah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya dan merusaknya dosa itu. Dan semua itu dimulai saat hati kita, saat hati manusia meninggalkan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari kisah Yudas meninggalkan Yesus ini, kita akhirnya bisa simpulkan 2 hal. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, pegang Yesus erat-erat. Jangan pernah tinggalkan dia. Apakah ini gampang? Oh, tidak. Ini sulit sekali. Apalagi jika hidup kita sedang dihimpit oleh berbagai macam pencobaan. Karena itu, jangan mengandalkan diri sendiri untuk setia pada Yesus. Saat hidup kita dilanda badai, berseru memohon anugerah Tuhan dan penyertaan Roh Kudus untuk memampukan kita berharap dan setia kepada Yesus saja. Yang kedua, gunakan semua talenta dan potensi yang Tuhan berikan untuk melayani dan memuliakan namanya, bukan untuk melayani dunia yang berdosa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jagai hati kami, pegang hati kami Tuhan, agar kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Agar kami senantiasa setia mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meski badai kehidupan mengamuk, jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Tetaplah bersandar dan berharap padanya. Dia adalah Allah yang setia, batu karang perlindungan kita. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.